Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ayah bunda dan kakak semua yang sudah hadir di Zoom meeting pada siang hari ini dalam tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka bersama dalam bacaan Ummul Quran di Barokatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semuanya, sebelum kita lanjut di sini, kita ada nasid yang bukan sembarang nasid. Nasid ini berisikan doa dan afirmasi kita untuk segera hadir ke Baitullah. Sebelumnya saya arahkan terlebih dahulu tangan kanan taruh di dada sebelah kiri. Kemudian ketika ada gambar Baitullah, tangan kita ke depan keduanya, rasakan seolah-olah kita memegang kain kiswa dan mencium harumnya kain kiswa. Kemudian saat baik berdoa, tangan kita mengadakan ke atas. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita bersama-sama melantunkan nasid menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ayah, bunda, dan kakak semuanya yang bisa meneteskan air mata, yang begitu merindukan Baitullah, Allah segerakan, Allah mudahkan, Allah lancarkan kita semua hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, selama 1 jam ke depan, saya, Ena dari Kota Bogor, akan membersamai kakak, ayah, bunda semua. Dan di sini saya tidak sendiri, kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu seorang guru di pondok pesantren di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau jauh sebelum mengenal ilmu dasarnya keajaiban rezeki, hidupnya penuh dengan permasalahan dan gali lubang tutup lubang. Setelah beliau mengenal ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau amalkan, praktekkan banyak keajaiban yang beliau dapatkan dan beliau rasakan. Di antaranya Allah mudahkan beliau hadir ke Baitullah setiap tahun, bahkan lebih dari 13 kali bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan amanah beliau, hutang beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki dua toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau ratusan baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau sebagai konsultan dahsyatnya keajaiban rezeki dan dosen di kampus Miliarder Berkah. Wasilah menjalankan bisnis syariah Armina Deli, beliau sudah mendapatkan lebih dari 500 miliar dan beliau top 5 stokis mobile Armina Daily, apresiasi stokis Tour Bali 2023-2024, Tour Leader Gerakan Umroh Akbar 1111 Jamaah Armina Daily 2023, 2024, 2025, dan 2026. Mencetak 13 peraih reward Armina Daily. Tahun 2022 mendapat reward cash 5 juta. Tahun 2023 mendapat reward cash 10 juta, traveling Bali, traveling Singapura. Tahun 2024 mendapat reward 7,5 juta, traveling Bali, traveling kapal pesiar cruise dan cash. Dan tahun 2025 mendapatkan apresiasi tour traveling Singapura, Malaysia, traveling Thailand cash, dan traveling Korea cash. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita saksikan video profil beliau.
Masya Allah, luar biasa video profil beliau ya. Baik, ayah bunda dan kakak semua, kita eh, hadirkan beliau sangat luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. apa kabar Bunda? Alhamdulillah, semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya yang Allah mampukan bisa hadir di Zoom siang hari ini juga dalam keadaan yang sama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, sebelumnya ini Bunda lagi ada di mana? Alhamdulillah ini sudah berada di rumah Kak Ena. Tadi pagi perjalanan dari Madiun ke Jombang. Sudah di rumah sekarang. Baik Bunda, dipersilakan untuk materi siang hari ini terkait review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Tapi sebelumnya mungkin kakak semua yang hadir pada siang hari ini, alangkah baiknya buka kameranya, akan niatkan kita silaturahmi dan untuk siang hari ini dikhususkan yang bertanya adalah yang sudah menyimak ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dari kelas 1, 2, dan 3. Silakan Bunda. Baik, Kak Ena, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan kakak-kakak semuanya yang hadir di Zoom siang hari ini senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah angkat sumbatan-sumbatan rezekinya, Allah datangkan keajaiban-keajaiban rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Allah lunaskan semua amanah-amanahnya satu persatu. Allah mudahkan, Allah izinkan, Allah undang, Allah takdirkan, dan Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke tanah suci, baik umroh maupun haji, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan apapun yang menjadi hajat dan niat baik kakak-kakak semuanya, doa terbaik kakak semuanya, tidak lama lagi Allah kabulkan. Dan apa yang menjadi masalah-masalah kakak saat ini, segera Allah selesaikan dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Yakinlah tidak ada yang masalah yang besar bagi Allah, semua masalah kecil, dan senantiasa kita libatkan Allah, agar Allah juga ridha memberikan solusi terbaik untuk semua permasalahan-permasalahan kita. Dan mudah-mudahan siang hari ini, pertemuan kita hari ini benar-benar mendapatkan ridhonya Allah dan diberkahi Allah, sehingga siang hari ini keluar dari Zoom kita semuanya sudah mendapatkan solusi terbaik untuk masalah-masalah kita saat ini. Dan kelak kita pasti kembali kepada Allah. Semoga Allah panggil kita dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi Islam kita sempurna, dalam peluk cinta kasih Allah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semuanya, bersyukur ya Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bersilaturahmi kembali. Ini adalah Zoom terakhir dari rangkaian kelas kajian ilmu dasarnya keajaiban rezeki di minggu ini. Ya, hari ini adalah Zoom yang terakhir. Jadi kakak-kakak nanti akan diproses di dalam grup ya, bagi yang sudah mengikuti semua kelasnya, kajiannya, maka nanti akan dipindahkan ke grup yang lainnya ya. Dan di sini kakak-kakak siang hari ini sangat berbeda dengan Zoom yang lain karena eh, tidak akan ada materi yang panjang, tapi kita hanya mereview, mengulang kembali, dan kita juga memantapkan ya apa yang sudah kita pelajari di kelas 1, 2, 3, 4. Sekaligus nanti kita buka sesi tanya jawab. Tidak bermaksud menggurui siapapun kakak-kakak, karena kita di sini juga sama-sama masih belajar ya. Posisi kita di sini sama, saya juga sebagai alumni DKR, kemudian kakak-kakak juga sudah sebagai alumni DKR, maka nanti kita sifatnya lebih pada sharing, berbagi pengalaman, berbagi perjalanan ya, bagaimana melakukan perubahan-perubahan sehingga Allah ridho datangkan keajaiban rezeki dalam kehidupan kita, dan Allah maha bisa mengubah hidup kita, mengubah rezeki kita, mengubah nasib kita. Bagi Allah tidak ada yang sulit, semuanya adalah kun fayakun ya. Asalkan kakak-kakak mau memahami ya. Satu harus paham dulu. Ketika kakak sudah belajar, maka harus paham. Ya, sudah belajar,
kemudian paham dan mempraktekannya istiqomah. Ya, dan harus berani mengambil keputusan untuk bisa melakukan perubahan kehidupan. Intinya nanti seperti itu kakak-kakak. Jadi kakak-kakak kami persilahkan ya bertanya apa saja yang berkaitan dengan DKR kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Mau umrohnya, mau bisnisnya, mau apapun ya silakan. Selama kami bisa memberikan jawaban ya kami berikan. Nanti kalau ada pertanyaan yang sangat sulit nanti buat PR buat saya ya. Jadi di sini saya juga sebagai alumni DKR, Alhamdulillah 9 tahun ini Allah benar-benar berikan keajaiban bertubi-tubi dalam kehidupan saya, ya siapa saya yang dulu dalam kondisi yang sudah disampaikan oleh host tadi ya, saat ini Allah ubah 180 derajat kehidupan saya begitu mudahnya ya. Untuk apa namanya tadi video profil pun juga belum saya perbaiki ya. Jadi alhamdulillah tidak 13 kali lagi saya ke Tanah Suci tapi sudah 18 kali umroh dan mengumrohkan anggota keluarga saya. Jadi benar-benar bersyukur saya dipertemukan dengan ilmu DKR ini. Ternyata DKR itu adalah pintu dan sekaligus jawaban atas doa-doa saya selama ini. Dan itulah cara Allah menjawab doa-doa saya selama ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya yang benar-benar sudah paham nantinya, berani mengambil keputusan juga akan mengalami jalan yang sama, mengalami keajaiban-keajaiban yang sama dengan saya. Ya, demikian juga dengan keajaiban yang dialami oleh guru besar kita semuanya, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid ya. Saya ini sebagai alumninya, saya ini muridnya kakak-kakak ya, sama dengan kakak-kakak yang lain. Makanya pingin sharing, pingin berbagi, ya, pingin memberikan solusi. Jangan pernah berputus asa ya atas apa yang Allah hadirkan saat ini, atas ujian-ujian Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya pasti ada solusi terbaiknya. Asalkan apa? Satu, yang paling penting adalah kita berprasangka baik sama Allah, sama manusia, sama alam. Apapun itu jangan dinegatifi atau jangan diprasangkai yang negatif atau prasangka yang buruk. Ya, karena dengan prasangka yang buruk maka nanti hasilnya juga buruk. Tapi kalau kita prasangka positif, nanti hasilnya juga positif. Akan baik-baik saja semuanya. Itu ya, Kak Ena mungkin bisa dimulai sesi tanya jawabnya. Ya, nanti mungkin kita batasi sampai maksimal di jam 3. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan, 1 jam lah ya kita coba untuk sharing gitu ya. Mungkin kakak-kakak ada yang mengalami permasalahan-permasalahan yang sama, mungkin jalan hidupnya dengan saya yang saat ini sedang terlilit amanah gitu ya, baik puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran gitu ya. Pusing bagaimana mencari solusinya. Kami ada solusinya. Kami sudah memiliki dan sudah membuktikan karena tidak hanya 1 2 orang yang membuktikan, tapi sudah ribuan orang yang alhamdulillah wasilah dari ilmu DKR ini dan menjalankan peluang usaha syariahnya. Allah tuntaskan semua amanahnya dan Allah mudahkan semua impian-impiannya terwujud di komunitas dasar menjaga ajaib rezeki ini. Bisa dimulai Kak Ena? Baik, Bunda. Baik, ya Bunda dan Kakak semua yang sudah menyimak kajian DKR kelas 1, 2, 3, dipersilakan yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar atau bisa angkat tangan. Di samping, di bawah itu ada reaksi. Jadi ada video, ada peserta, ada reaksi. Kakak bisa klik di situ, nanti reaksinya yang angkat tangan. Ya. Atau bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa dibacakan dari sini. Boleh Oh ya, dipersilakan. satu kali lagi, satu kali ini ya Mas ya, saya ingatkan juga kakak-kakak mohon untuk buka kamera ya, karena kami pun juga buka kamera, karena kita benar-benar niatkan silaturahmi, bahwa silaturahmi itu cara yang paling sederhana untuk mendatangkan atau membuka pintu rezeki kakak-kakak. Kalau Zoom-nya masih ditutup, itu berarti wadahnya juga masih ditutup, ya. Tapi kalau kakak sudah buka pintunya, dibuka kameranya, berarti kakak sudah siap ya menyiapkan wadahnya, sudah siap silaturahmi dengan kita. Kita ini selama ini kan hanya berupa cat-cat-cat, nggak bisa ketemu secara langsung. Kalau dicari di Zoom juga bingung, mencarinya banyak peserta gitu ya. Kalau di kajiannya, mohon
benar-benar kakak-kakak buka kameranya, agar ilmu ini juga nanti masuk dengan mudah. Ibaratnya kakak-kakak bertamu ya, kita ini kan bertamu walaupun secara online. Ya, saya bertamu ke rumah kakak, tapi kalau kakak tutup kamera itu kayak tidak dibukakan pintu gitu ya. Jadi mau dibuka kameranya, ya kita niatkan silaturahmi, kita niatkan sharing sebuah ilmu. Insya Allah nanti ketika kita ini benar-benar sudah niatnya betul, maka akan jadi amal soleh buat kita semuanya, ya. Jadi ilmunya nanti akan lebih mudah masuk, ya. Kemudian nanti kakak-kakak mendapatkan banyak keberkahan dari silaturahmi siang hari ini. Coba kalau misalnya saya tutup kamera seperti ini, terus saya ngomong gitu, enak nggak kakak-kakak? Nggak enak, Bunda. Ya enak kan? Lah itu namanya silaturahmi, ya. Masa kameranya saya tutup, saya ngomong gitu ya. Kalau kakak tutup kamera berarti seolah-olah kakak itu kalau diajak bicara itu ngasih punggung gitu. Ya, tidak ngasih wajah, tidak memperlihatkan wajahnya tapi memperlihatkan punggungnya. Kan nggak enak, juga kurang sopan. Jadi, yuk dibuka kameranya selagi tidak ada udzur yang syar'i, ya kakak-kakak tidak ada kepentingan yang bagaimana-bagaimana, silakan dibuka. Bismillah, ini menjadi jalan kebaikan buat kita semuanya. Semuanya adalah tergantung niat kita, niatkan silaturahmi, niatkan belajar, thalabul ilmi, insya Allah jadi amal soleh buat kita semuanya dan ilmunya nanti bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Silakan Kak Ena. Ya, baik. Ayah bunda dan kakak semua yang ingin bertanya, dipersilakan tulis di kolom komentar atau di handphone kakak ada tadi ada suara, ada kamera, ada peserta, ada lainnya. Kakak klik lainnya, di situ ada angkat tangan. Nah, Jadi jadi nanti kita yang bantu bukakan dari sini kakak-kakak. Silakan tulis saya mau bertanya. Nanti kita bukakan mic-nya. Atau kakak juga bisa tekan tombol reaksi itu ya. Nanti akan ada angkat tangan. Jadi pergunakan kakak-kakak waktu ini ya. Ini adalah Zoom terakhir. Maka ini menentukan pemahaman kakak paham atau tidaknya. Rugi sekali jika kakak mengikuti JKR tapi tidak paham ya atau mungkin pemahaman kita berbeda. Maka itu pun juga nanti akan mempengaruhi hasil yang berbeda ya. Jadi kakak-kakak benar-benar silakan dihadirkan jiwa raganya. Bismillah ya Allah, mudahkan saya untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah saat ini. Ya, niat belajar, niat silaturahmi, yakin ada solusi terbaik untuk kita semua. Ya, silakan kakak-kakak. Jadi kami buka sesi tanya jawab ini agar kakak-kakak benar-benar paham. Kalau sudah paham, pemahamannya sama dengan pemahaman kita, ya, nanti kakak mempraktekannya, hasilnya insya Allah sama. Tapi kalau pemahamannya juga belum sama, artinya memahami sepihak aja, kakak pahami dengan pemahaman kakak, itu nanti pasti hasilnya juga nggak sama. Ya, jadi sama-sama kita samakan frekuensinya, samakan pemahamannya. Insya Allah nanti hasil yang kakak dapatkan juga sama dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita dapatkan. Gitu ya. Jadi semuanya mudah, asalkan kita tahu ilmunya, tahu caranya. Mau lunas hutang itu mudah, mau ke Baitullah itu mudah, mau apapun itu sebenarnya mudah. Asalkan kakak punya ilmunya, tahu caranya, dan ada pembimbingnya. Ya, ada yang membimbing kita, ada yang membersamai kita. Itu jauh lebih mudah daripada kita berjalan sendiri. Ya, dipersilakan, Kak. silakan kakak atau udah paham semua ini. Kalau Ini udah paham semua, saya tutup ini Zoom-nya. Jadi sudah tidak usah Zoom lagi, berarti dianggap udah paham, dianggap sudah mengerti semuanya, tinggal dipraktekkan. iya, Gimana? ada yang ingin bertanya, ini kesempatan kakak semua. Karena selama ini kan kakak hanya menyimak melalui Zoom dan tidak bisa bertanya. Ini kesempatan kakak bertanya. Mungkin ada yang belum kakak pahami, contoh dari mempraktekkan ilmu DKR-nya, apa yang dipraktekkan. Terus kenapa kok bisa dari tadi mempraktekkan ilmu DKR, apa hubungannya dengan bisnisnya, mungkin begitu. Karena di sini ada wasilah bisnis syariah Armina Daily. Silakan.
kakak yang ingin bertanya? Saya Sepertinya, tunggu 5 menit ya. Kalau 5 menit nggak ada pertanyaan, berarti bisa diakhiri Zoom-nya. iya. Ya, Artinya udah paham semua, kita pulang cepat ya, Bun. iya nanti pulang cepet. Jadi kalau sekolah pulang cepet tuh seneng gitu ya. Eh, apa saja kok kakak-kakak. Jadi kita hari ini lebih santai gitu ya. Kita kita eh apa ya jangan terlalu serius juga. Santai aja karena emang ini nggak ada materi yang khusus. Hanya tinggal mereview dan eh, memantapkan aja. Mana sih yang belum kakak pahami? Gitu loh. Jangan setengah-setengah kalau mau mempraktekkan ilmunya harus benar-benar paham ilmunya, ya. Kenapa kami bisa? Ya karena kami paham, karena kami tahu. Kenapa yang lain belum bisa? Berarti belum paham, gitu loh, ya. Mungkin di sini mungkin ada peserta yang baru, Kak Agustina siapa ini? Peserta udah pernah. Banyak yang baru Kak Ena ini saya Oh, lihat ada Kak Agustina, ada Kak Aisyah, Kak ada Roro, Kak Una, ada Kak Roro, ya. Kemudian ada Kak Yeni, ada Kak Relmi. Kak Suparji, ya, Kak Mm-mm. Relmi C11, itu juga semuanya baru, ya. Ayo kakak-kakak tadi niatkan apa ketika masuk ke Zoom ini? Ya, niatkan kakak mencari solusi yang terbaik kan untuk masalah-masalah kakak saat ini. Maka beranikan untuk bertanya. Sharing saja. Hari ini tidak ada materi khusus. Jadi sekedar kita sharing, kita konsultasi. Bisa kakak ceritakan kenapa kakak mengikuti ini, apa yang menjadi masalah-masalah kakak. Ya, bismillah kita bisa memberikan solusinya. Ya, kayak kita lagi periksa ke dokter gitu ya, Kak ya. Lagi periksa ke dokter bahwa kita punya keluhan-keluhan, kira-kira apa resepnya untuk saya gitu, obatnya apa kan gitu. Ya, jadi biar sembuh, sembuh ekonominya, sembuh keuangannya, sembuh semuanya. Ya, jadi itu tujuan dari kita hadir untuk kakak-kakak semuanya. Dan ini semuanya emak-emak loh, ya. Jadi semuanya emak-emak. Ini wanita-wanita luar biasa, ya. Memang wanita itu diciptakan lebih kuat daripada laki-laki, ya. Ya memang kodratnya seperti itu. Maka jangan jadi wanita yang lemah, ya. Jadilah wanita yang seperti Siti Khadijah, seperti Aisyah, seperti Fatimah, ya. Jadi beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat luar biasa, meskipun diuji dengan berbagai macam ujian, tetap mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, bahkan di alam semesta. Ya, jadi jangan kita ini ibaratnya eh, manusia pilihan, gitu ya. Karena coba dari ratusan yang setiap hari di DKR datang, tidak semuanya Allah mampukan bisa datang di Zoom siang hari ini. Ya. Jadi kita tuh pilihan, kita sudah terpilih hari ini. Nah, kalau sudah terpilih, kita mau ngapain gitu lah. Ya, hanya ada berapa ini? Berapa yang dimampukan Allah hadir di sini? 22. Ya. Jadi tidak semuanya. Ini benar-benar hidayah namanya. Diberikan hidayah, diberikan kemudahan sehingga bisa hadir di Zoom ini. Ada apa Allah hadirkan kita di sini? Itu pasti ada maksudnya. Yuk kakak-kakak silakan. Saya tunggu 5 menit. Kalau 5 menit tidak ada, saya anggap sudah paham. Nanti sudah bisa saya akhiri. Tidak ada yang mau sharing maupun konsultasi. Ya kita akhiri. Gitu ya Kak Ena ya. Ada kakak semua? Pulang cepat kita jadinya. Boleh loh ditulis di kolom komentar. Boleh. Mungkin Pakai malu, reaksi. mungkin malu atau belum paham untuk angkat tangan. Jadi kakak bisa tulis di kolom komentar, saya mau bertanya gitu. Nanti dibukakan mic-nya dari sini. Dah, yang mau bertanya, sepertinya malu atau sudah paham? Sepertinya malu Bunda untuk bertanya. Mungkin saya aja yang bertanya ke Bunda ya. Ya, dari profil Bunda tadi kan hidupnya dulu punya banyak permasalahan, dari lubang tutup lubang. Nah, apa yang Bunda lakukan
lakukan, amalkan, sehingga perubahan hidup yang Bunda jalankan selama ini udah banyak banget keajaiban. Yang terutama yang tadinya hidupnya dengan permasalahan, tapi sekarang bisa ke Baitullah berkali-kali, bahkan lebih dari 13 kali. Sekarang udah 18 kali bersama keluarga. Mungkin itu Bunda bisa di-sharing. Ya, mohon izin kakak-kakak ya, hanya berbagi pengalaman, berbagi kisah gitu ya, bagaimana dulu kondisi saya gitu ya, terlilit hutang gitu, terlilit amanah sampai ratusan juta, bahkan terakhir kemarin sempat hingga miliaran gitu, tertipu hingga miliaran, tapi Masya Allah, Allah itu sangat baik. Ya, ketika kita memang selalu berprasangka baik sama Allah. Allah itu selalu memberikan pertolongan yang tepat gitu ya. Kapan harus menjawab doa-doa kita juga Allah yang jauh lebih tahu. Jadi ketika kita diuji ya, sebenarnya itu cara Allah untuk menaikkan kelas kita. Maka berprasangka baik aja. Sama dengan kalau kita sekolah gitu kakak-kakak ya. Kalau sekolah mau naik kelas itu pasti ada ujiannya dulu. Pasti ada ujian akhir tahun. Ya, sebelum kita naik ke kelas berikutnya. Sama dengan hidup ini. Hidup ini juga penuh dengan ujian. Ya, kalau tidak mau diuji, berarti jangan hidup. Nah, bagaimana Allah mempertemukan saya dengan ilmu DKR ini adalah saya yakini ya, sesuai dengan ilmu yang saya dapat di sini, tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Itu yang harus kakak pahami dulu. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang bersifat kebetulan. Termasuk pertemuan saya dengan ilmu DKR ini. Termasuk pertemuan saya dengan Pak Haji Harun Ar-Rasyid. Termasuk pertemuan saya dengan peluang usaha syariah ini. Saya tidak pernah meminta. Saya tidak pernah berdoa, ya Allah, saya mau ilmu DKR, ya Allah. Ya Allah, saya mau bertemu dengan Pak Haji Harun, ya Allah. Ya Allah, saya mau bertemu dengan Armina Group, ya Allah. Saya tidak pernah berdoa seperti itu. Tapi doa saya, lunaskan amanah-amanah saya, ya Allah. Saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya, ya Allah, biar lengkap menjadi 5. Tidak hanya 4, tapi lengkap, komplit 5. 5 rukun Islam, ya Allah. Saya ingin umroh, ya Allah. Saya ingin haji, ya Allah. Saya ingin memuliakan orang tua saya. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya capek, ya Allah, dengan kondisi seperti ini. Ya, ternyata Allah jawabnya bukan saya dikasih uang. Bukan uang jatuh dari langit untuk lunas amanah, bukan. Bukan juga ada orang tiba-tiba datang ngasih saya uang sekian miliar, juga enggak. Tapi Allah ngasih caranya. Yaitu dengan saya dipertemukan dengan ilmu DKR. Sama seperti kakak mungkin dulu enggak merasa enggak sengaja scroll-scroll TikTok, Facebook, pokoknya media sosial kok ketemu ini. Itu bukan kebetulan. Ya. Itu adalah cara Allah. Hidup ini semuanya udah atas kehendak Allah, kakak-kakak. Apapun yang terjadi, daun jatuh saja. Ya, kapan dia jatuh, di mana dia jatuh, itu sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, dia terbang kemana, itu Allah sudah tetapkan. Apalagi kita. Ya, kita ini manusia, makhluk paling sempurna. Semua yang Allah hadirkan di kehidupan kita itu sudah atas izinnya Allah. Ya. Maka selalu berbaik sangkalah. Ada apa Allah hadirkan ini? Kenapa aku tidak meminta, tapi kok Allah hadirkan ya? Kok Allah kasih ya? Ada apa ini ya Allah? Ternyata dari DKR inilah cara Allah membersihkan dulu wadah rezeki saya. Saya butuh rezeki banyak. Saya butuh rezeki besar. Saya butuh mewujudkan impian saya yang besar gitu. Maka saya harus menyiapkan wadahnya dulu. Wadah saya harus wadah yang bersih, wadah yang besar, sehingga saya dicintai rezeki. Nah, itulah ilmu DKR, kakak-kakak.
Jadi DKR itu bukan sekedar ilmu biasa, tapi DKR itu ilmu perbaikan diri kita. Kata Allah, aku tidak akan mengubah nasibmu, aku tidak akan mengubah rezekimu, aku tidak akan mengubah kehidupanmu selagi kamu tidak melakukan perubahan diri kamu sendiri. Itu surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, ya, ketika kaum itu tidak mau mengubah dirinya sendiri. Maka ubah diri kita dulu, nanti Allah mengubah kita. Jangan menunggu Allah mengubah kita, tapi kita tidak melakukan perubahan. Itu tidak akan terjadi. Allah menuntut kita dulu yang berubah. Apa yang perlu diubah? Karena kita butuh rezeki banyak. Ubah dulu wadah rezekinya. Ini kita pelajari di DKR kelas 1, kakak-kakak. Ya. Kita bersihkan. Kenapa kita ini nggak dapat rezeki banyak? Padahal Allah itu adil. Allah menurunkan rezeki itu dari langit, ya, seperti air hujan yang sangat deras. Tapi kenapa kok kita nggak basah ya? Kenapa kok kita nggak dapat rezeki itu ya? Kenapa kok ada orang lain yang dapat banyak? Ada yang orang lain dapatnya setengah, ada orang lain dapatnya sedikit, bahkan nggak dapat sama sekali. Itu karena masih ada yang namanya sumbatan rezeki. Sekarang saya tanya, coba kakak-kakak klik di kolom komentar. Kakak-kakak sudah paham apa wadah rezeki kita coba? Di mana wadah rezeki kita yang mau kita bersihkan, yang mau kita perbesar tuh yang mana? Biar rezekinya ini bisa kita tampung gitu loh. Coba ditulis, yang mana wadah rezekinya coba. Coba peserta DKR, ayo kalau kakak sudah benar-benar paham ilmu DKR-nya, mana wadah rezeki kakak coba. Tulis di kolom komen, tulis Dipersilakan. di komentar. Di mana wadah rezeki kakak? Kalau wadahnya aja nggak tahu, gimana nanti menyiapkan wadah untuk rezekinya Allah? Coba ditulis di kolom komen. Saya pengen tahu nih, saya pengen ngecek sudah ngikuti DKR sekian minggu mungkin ya. Sudah paham mana wadah rezeki kakak? Yang mau kakak bersihkan, yang mau kakak perbesar wadahnya, ya. Itu di mana coba? Dipersilakan kakak peserta yang sudah menyimak. Coba klik di Menulis. ketik di kolom komen kakak-kakak. Tulis di kolom Ya, komentar. biar bener-bener paham. Kalau udah paham nanti mudah kakak-kakak minta rezeki sama Allah. Lah wadahnya aja nggak siap, wadahnya aja nggak tahu, gimana mau aku kasih kasih rezekinya? Ayo coba, Kak Agustina, Kak Aisyah, Kak Una, Kak Yeni, Kak Yeni. Coba kakak-kakak. Kak Roro, mana? Mana wadah rezeki kakak coba? silakan kakak tulis di kolom komentar. Gimana Tahu kak? kolom komentarnya apa enggak ini kakak-kakak ini? Jadi ada mic, ada gambar mic, ada gambar kamera, di bawahnya ada gambar obrolan. Nah, itu kakak coba kakak tekan itu. Klik di Kakak tulis. obrolan, kakak ketik di sana. Kak Roro sudah paham wadah rezeki ada di mana? Ya, pantas kalau Allah belum ngasih ke kakak-kakak semuanya. Wadahnya aja belum tahu. Hati pikiran yang positif, hati yang bersih, pikiran positif. Oke, hati pikiran. Satu lagi. Betul ini tadi Kak Jenny ya. Ada hati, ada pikiran. Satu lagi apa? Wadahnya. Tiga hal. Ada di tiga tempat. Hati, pikiran, satu lagi apa? Ayo, Coba kakak yang ditulis lain satu lagi. yang bisa jawab, kakak peserta. Yang bisa jawab pulang duluan nanti. Wadahnya, wadah rezeki. Wadah rezeki itu ada tiga tempat. Tempatnya. Tempat Tempatnya di diri kita itu yang mana wadahnya. Biar kita bisa membersihkan wadah itu dan kita perbesarkan wadahnya. Ya.
Sehingga kita siap menampung rezekinya Allah yang maha dahsyat. Ya. Gimana satunya? Hati, pikiran, dan Dikasih clue ini Bunda, mau dikasih clue. ya, kasih clue. Cluenya HPS. HPS coba Kak. HPS. Kita ini Bukan mengenal ilmu yang namanya HPS. Bukan bukan kertas HPS HPS ini ya. ya, bukan HPS ini ya. Jadi satunya adalah sikap kakak-kakak. HPS itu singkatan dari hati, pikiran, dan sikap. Itulah wadah rezeki kita. Tiga hal ini kalau kakak perbaiki, siap-siap loh. Rezeki itu nanti benar-benar jatuh cinta sama kita. Kita tidak lagi capek mengejar rezeki, tapi kitalah nanti yang dikejar-kejar rezeki. Ya. Jadi hati kita, pikiran kita, dan sikap kita itulah wadah rezeki kita, kakak-kakak. Hati yang bagaimana yang dicintai rezeki? Hati yang senantiasa syukur, ikhlas, sabar. Tapi kan gak mudah menjadi orang yang pandai bersyukur, orang yang ikhlas, orang yang sabar kan gak mudah. Makanya kita ada yang namanya terapi penarik rezeki, terapi DKR. Ada terapi memaafkan, ada terapi ikhlas, ada terapi syukur. Itulah cara kita membersihkan hati. Karena hati itu tidak bisa dicuci pakai mesin cuci, pakai deterjen. Harus dicucinya pakai terapi. Kalau kakak masih punya AIDS ya, AIDS ini penyakit hati, angku, iri, dengki, dongkol, marah, sombong dan sebagainya, maka saya pastikan rezeki kakak sedikit. Ya. Karena rezeki nggak suka dengan wadah rezeki yang seperti itu. Rezeki itu sifatnya bersih, suci, halus, mulia, lembut, maka dia akan mendatangi orang-orang yang memang wadahnya sudah bersih. Ya, hati yang masih penuh dengan AIDS itulah yang dikatakan masih ada sumbatan rezekinya. Makanya rezekinya nggak lancar, masih tersumbat. Maka untuk bisa melancarkan itu, perbanyak yang namanya terapinya kakak-kakak. Ya, kakak punya dendam, mungkin pernah ditipu, ya mungkin pernah dendam sama keluarga, merasa dendam sama siapapun. Itu kakak bawa terus, seperti kakak itu sedang membawa tisu, kalau kata guru besar kita. Dipegang terasa ringan, ya. Dipegang kalau megangnya hanya 1 menit. Lah kalau megangnya ini 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun, apa tangannya nggak kram, ya. Itulah yang menjadi penyumbat rezeki kita. Sebenarnya bukan Allah yang tidak memberikan rezeki pada kita, tapi diri kita ini masih banyak sumbatan-sumbatan rezekinya. Maka angkat kakak-kakak, bersihkan. Senantiasa bersyukur. Ganti mengeluhnya kita dengan syukurnya kita. Ya, ketika Allah sudah janji, ketika kita mau bersyukur, maka Allah tambah nikmat kita. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka azab Allah itu pedih. Bisa jadi kenapa hidup kita ini masalah demi masalah yang hadir, ya, itu karena ketidakmampuan kita bersyukur. Tapi kita ini kufur nikmat. Makanya azab Allah, masalah Allah datangkan bertubi-tubi nggak selesai-selesai. Satu masalah datang belum selesai, datang masalah yang lain, seterusnya seperti itu. Ya, maka ganti mengeluh kita dengan bersyukur. Bersyukur itu kunci dibukanya keajaiban rezeki. Tapi mengeluh itu adalah lawan dari keajaiban rezeki. Ya. Maka ganti mengeluhnya kita dengan bersyukur. Kita itu kadang-kadang lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya, karena terlalu besarnya hal yang ingin kita capai. Syukuri dulu apa yang ada. Maka yang tidak ada nanti akan Allah adakan. Coba belajar bersyukur. Apapun itu. Kakak bisa nafas saja coba. Kalau Allah angkat itu nikmat nafas, kakak bayar loh pakai tabung oksigen itu. Ya.
Kalau Allah angkat aja satu nikmat, misalnya jantung kita ada masalah, kita nggak bisa memompa darah loh. Dan itu biayanya besar, bisa ratusan juta. Ginjal kita saja nggak bisa membuat urin, ya. Itu berapa kalau cuci darah, sekali cuci darah coba. Makanya kita diajarkan untuk setiap bangun tidur, melek mata. Yang dicari jangan HP. Yang dicari itu Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Enak kalau kita melibatkan Allah. Ya. Jadi cari Allah. Ucapkan terima kasih sama Allah. Kalau kita sama-sama manusia, Kak, ketika kita ngucap dikasih sesuatu, misal, Kak Ena saya beri ini ya, oleh-oleh ya. Kak Ena bilang apa ke saya? Terima kasih. Saya jawabnya apa kira-kira? Sama-sama. Saya pasti jawabnya sama-sama Kak Ena. Kalau Kak Ena bilang terima kasih, saya jawabnya sama-sama. Karena kita sama-sama manusia. Tapi kalau kita sama Allah, ketika kita bilang terima kasih, ya Allah terima kasih Engkau masih berikan saya kesempatan untuk hidup, untuk bisa bertobat, untuk melakukan kebaikan, untuk memperbaiki diri. Nanti Allah kasih kemudahan-kemudahan untuk kita. Ya Allah, terima kasih. Hari ini aku sehat, tanganku normal, bisa digerakkan kakiku semuanya, penglihatanku. Nanti Allah jaga kesehatan kita. Kalau kita berterima kasih atas keluarga kita, nanti Allah harmoniskan keluarga kita. Kita berterima kasih atas rezeki yang Allah kasih, Allah tambah rezeki itu. Tergantung apa yang kita ucapkan. Ya, ucapan kita ini doa dan semua doa itu Allah kabulkan. Maka ganti yang negatif-negatif dengan yang positif. Ya Allah, terima kasih hari ini rezekiku lancar. Kata Allah, ini belum tak kasih aja udah terima kasih loh. Kamu mau minta apa lagi? Minta apa lagi? Allah tuh gitu. Jadi perbanyak syukur ya kakak-kakak ya. Jangan mengeluh. Seberat apapun kondisi yang kakak ini coba diubah. Nanti hidup kakak pasti berubah. Ya. Kemudian ganti dengan yang namanya, kenapa Allah tidak kasih solusi? Kenapa Allah tidak kasih eh, jalan keluar untuk masalah kita? Bisa jadi kondisinya adalah kita tidak ikhlas. Kita tidak ikhlas, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tidak mau menerima kondisi kita saat ini. Kenapa saya yang hidup saya kok banyak hutangnya? Tapi kakak tidak berdamai dengan apa itu hutang. Saya terima ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah. Saat ini saya punya amanah. Bismillah ya Allah, mudahkan saya segera melunasi. Terima dulu kata Pak Haji Harun. Kalau kita sudah bisa menerima, nanti pertolongan Allah itu datang. Solusi Allah itu datang. Allah yang selesaikan. Coba kalau kakak melakukan terapi ikhlas, terapi ridho, apapun masalahnya, solusinya hanya minta sama Allah. Karena kita tidak kuasa melakukan, mencari solusi sendiri, Kak. Ya. Yang memberi solusi atas masalah kita itu adalah Allah. Maka libatkan Allah. Minta solusi sama Allah. Ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas. Saat ini hamba masih punya amanah ya Allah. Hamba ridho, hamba ikhlas. Hamba ridho, hamba ikhlas. Sampai kakak-kakak benar-benar tenang, damai, dan memasrahkan semuanya hanya sama Allah. Hamba pasrahkan semua solusi hidup hamba ya Allah hanya kepadamu. Kita nggak punya kuasa daya apapun kakak-kakak. Kalau Allah sudah, kita sudah ridho, Allah ridho, apa yang nggak Allah kasih untuk kita? Maka cari ridhonya Allah. Allah baru akan ridho ke kita kalau kitanya ini sudah ridho dengan kondisi kita. Berdamailah dengan masalah kita, dengan ujian-ujian kita. Ya, ridholah. Saat ini mungkin kita dikasih ujian, dikasih amanah ratusan juta. Ridho dulu. Saya terima ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Ini salah saya. Nah, dosa itu juga merupakan penyumbat rezeki yang terbesar kakak-kakak. Makanya lakukan sholat tobat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ya. Kemudian sikap apa tadi? Ada terapi memaafkan. Nah, memaafkan ini juga ini apa namanya sebuah satu amalan yang sangat luar biasa. Ya, mungkin kita minta maaf gampang, tapi memaafkan mungkin merasa nggak mudah.
Tapi kalau kita bisa memaafkan, ya, siapapun orang yang pernah menyakiti kita, menzolimi kita, menyakiti kita, ya, silakan dimaafkan semuanya. Kalau kita memaafkan, bahkan kita mendoakan, setelah memaafkan kita doakan, maka malaikat tuh mendoakan hal yang sama kepada kita. Kita doakan dia hidupnya bahagia, dia hidupnya sukses, dia bisa umroh, dia bisa haji, dia bisa rezekinya lancar, ya, dia bisa lunas amanahnya. Maka kata malaikat, hal yang sama juga untuk kamu. Malaikat mendoakan kita. Dan pikiran kita yang saat ini pikirannya negatif saja, berburuk sangka sama Allah, sama manusia, coba diganti dengan yang baik. Jadi kita diinstal ulang ya Kak ya, agar rezekinya nanti mau masuk ke kita. Dan yang terakhir, sikap kita, perbaiki sikap kita, muliakan, bahagiakan siapapun. Maka minta maaf sama orang tua, sama pasangan, sama anak-anak ya. Angkat semua sumbatan-sumbatan rezeki, insya Allah ketika sumbatannya sudah diangkat, maka nanti rezekinya lancar kembali. Tiba-tiba ada solusi, tiba-tiba rezekinya lancar, tiba-tiba ini ada pertolongan dan sebagainya. Ya. Dan setelah kita bersihkan wadah rezekinya, maka kita perbesar wadah rezeki kakak-kakak. Bagaimana cara memperbesar wadah rezeki? Hijrahlah pertemanan. Berpindahlah atau bertemanlah dengan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang, kalau kita pengen lunas amanah, lunas hutang, ya berkumpul dengan orang-orang yang lunas hutang. Jangan orang-orang yang nggak lunas hutang yang kita kumpulin. Kalau kita pengen umroh haji, ya berkumpul dengan orang-orang yang sudah umroh, sudah haji. Maka nanti hidup kita berubah. Nasib kita, hidup kita, rezeki kita dipengaruhi siapa teman-teman kita. Ya, kalau kita pengen wangi, deketi penjual parfum. Kalau kita pengen ngaji, ya punyalah ustadz yang bisa membimbing kita untuk ngaji. Sama kalau kakak pengen lunas hutang, ya punyalah guru. Maka saya memilih Pak Haji Harun sebagai guru saya. Kalau Pak Haji Harun aja hutangnya miliaran, berarti saya muridnya yang mungkin hanya ratusan juta, berarti saya pun juga bisa lunas amanah. Saya nanti diberi ilmunya, diberi caranya, dibimbing dan seterusnya. Ya, kalau saya ingin ke tanah suci, berarti saya harus punya guru yang bisa memberikan ilmu ke tanah suci. Saya sudah punya gurunya, Pak Harun adalah penggerak umroh akbar. Coba kakak cari di luaran sana. Cari coba komunitas di luaran sana yang setiap tahunnya bisa membawa mitra-mitranya bisa hadir ke tanah suci coba. Adakah peluang usaha seperti itu di luaran sana? Ya. Belum ada kakak-kakak. Kami berani klaim bahwa komunitas DKR, komunitas Armina Group inilah yang bisa mengantarkan ribuan orang bisa berbondong-bondong ke Tanah Suci. Kenapa bisa? Karena kami ada ilmunya, kami ada caranya, kami ada bimbingannya. Itu yang membuat kita mudah. Ya. Dan salah satu cara tercepat untuk kita bisa mengabulkan doa-doa kita, Allah ijabah doa kita, itu hanyalah Baitullah. Makanya kenapa solusi terakhir ujung-ujungnya adalah kita harus ke Baitullah. Karena Baitullah itu satu-satunya tempat yang mustajab. Tidak ada doa yang ditolak di sana. Coba kakak-kakak. Kakak mau doa apa? Mau disehatkan, mau dikayakan, mau bisa lunas hutangnya, mau bisa haji, mau bisa apapun. Itu kita semuanya doanya ke Baitullah. Setiap Januari kita mengajukan proposal ke rumah Allah. Makanya apa yang menjadi masalah-masalah kita diselesaikan sama Allah. Karena kita mengutamakan Allah, mendahulukan Allah, memprioritaskan Allah. Allah, 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 maka nanti Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Kebanyakan kita ini bingung cari solusinya, tapi melupakan yang punya, yang maha memiliki solusi, yaitu Allah. Kakak kalau mau cepat lunas amanahnya, segera umroh, Kak. Segera haji, Kak. Itu jalan tol kita.
Ya. Makanya tidak ada cara yang terbaik yang lain lagi kecuali itu. Kalau Allah, bahasa Allah begini, kamu punya banyak masalah, hidup kamu berantakan, ya hidupmu penuh dengan masalah, kamu nggak punya solusinya, datang ke rumahku kata Allah, tak selesaikan masalahmu. Kurang enak apa Allah? Ya, karena Allah memberikan garansi ke kakak. Ketika kakak ke Baitullah, Allah kasih garansi untuk kita. Menjadi tamu Allah, dosanya diampuni. Semua dosa kita diampuni Allah sebagaimana bayi baru lahir. Kalau dosa kita diampuni, penyumbat rezekinya sudah nggak ada. Penyumbat rezekinya sudah hilang. Maka nanti rezeki kita lancar, doa kita dikabulkan sama Allah. Yang kedua, garansinya menjadi tamu Allah, semua doanya dikabulkan. Maka saya dulu berjuang. Gimana caranya saya bisa sampai ke Baitullah? Saya berdoa di sana, saya minta dilunaskan hutang saya minta saya bisa haji, saya minta saya punya usaha, saya punya toko, saya minta saya punya mobil, saya minta apapun yang saya minta, saya ucapkan di depan Baitullah. Ada satu tempat yang tidak ada doa yang ditolak di situ namanya Multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu ada yang namanya multazam. Di situ tidak ada doa yang ditolak. Kakak mau doa apapun diijabah sama Allah, bayangkan. Nggak ada tempat tempat yang mustajab selain Baitullah. Ya. Kalau waktu mustajab ada, di Indonesia ada, di mana-mana ada. Tapi kalau tempat mustajab itu adalah Baitullah. Maka solusi hidup kita itu ujung-ujungnya hanya satu. Allah. Baitullah, yaitu umroh dan haji. Dan satu garansi, dua garansi lagi yang saya pegang sampai saat ini, menjadi tamu Allah, semua biaya yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, ini namanya sedekah ekstrim. Semua biaya yang kita keluarkan untuk umroh haji, Allah ganti minimal 10 kali, 100 kali, berlipat-lipat kali, Allah ganti semuanya. Ya, jadi jangan khawatir. Berapapun yang kita keluarkan, Allah ganti. Ini janjinya Allah, bukan janji saya. Ya, kalau Allah yang janji nggak mungkin Allah ingkari. Masalahnya kita yakin nggak, kita percaya nggak sama Allah. Ya. Dan yang terakhir, ketika kita umroh haji, maka kita dijauhkan dari yang namanya kefakiran. Kita nggak mungkin difakirkan Allah. Ya. Masalahnya kita ini punya rumah, padahal rumah nggak wajib. Kita punya mobil, padahal mobil nggak wajib. Ya, kita ini punya yang kita punya, tapi itu yang nanti nggak wajib, nggak ditanyakan ketika kita meninggal gitu. Nah itu kakak-kakak cara memperbesar wadah rezeki kita, punyalah impian yang besar, karena kita punya Allah yang maha besar. Beranilah untuk berhaji, beranilah untuk umroh, beranilah untuk lunas hutang, maka berjuang di sini. Ya. Kalau saat ini kakak-kakak sudah punya kendaraannya, sudah punya pekerjaan yang bisa menopang semua biaya hidup kakak, gitu ya, bisa membayar semua angsuran-angsuran kakak, ya silakan praktekkan aja ilmu DKR-nya, ya. Maka nggak usah mengikuti peluang usahanya. Tapi kalau kakak memang tidak ada jalan lain, tidak ada usaha lain, coba jalankan apa yang Allah hadirkan saat ini. Memang kakak tidak meminta, kakak ingin tidak meminta pekerjaan tidak, tapi kakak Allah yang ngasih loh coba. Dan Allah memilihkan yang terbaik, yaitu yang syariah. Ada yang namanya Armina Group, ada Armina Daily, ada Armina Reka. Kalau saya dulu mungkin tidak mengambil kesempatan ini gitu ya, mungkin saat ini pun saya juga tidak, belum pernah umroh sekalipun mungkin. Ya. Tapi karena ini semuanya datang dari Allah, kemudian saya prasangkai positif, saya terima, saya masuk, saya sekolah di sini, saya diajari ilmu-ilmunya sama Pak Haji Harun, alhamdulillah hidup saya berubah. Maka hidup kakak pun bisa berubah ketika kakak bisa melakukan hal yang sama seperti kami. Ya. Tapi kalau kakak nggak berani mengambil keputusan, ya udahlah, nggak mau ngapa-ngapain, ya terima kondisi ini. Jangan berharap ada
keajaiban dalam kehidupan kakak, ada perubahan dalam kehidupan kakak. Karena kakak sendiri nggak mau berubah. Gimana Allah mau mengubah kakak gitu loh. Bisa dipahami ya kak ya? Jadi berubahlah, beranilah mengambil keputusan, beranilah melakukan perubahan, agar Allah itu ridho ngasih perubahan untuk kita gitu loh. Mungkin itu Kak Ena yang bisa disampaikan ya. Jadi di sini mungkin ada kakak-kakak yang mau berbagi pengalaman juga ya. Jadi saya hanya mengikuti alurnya Allah. Saya hanya memulai dengan berprasangka baik. Ya Allah, saya memang tidak meminta untuk dipertemukan dengan ilmu DKR. Saya tidak pernah meminta dipertemukan dengan Pak Haji Harun. Saya tidak pernah meminta dipertemukan dengan peluang usaha Armina Group ini. Tapi Engkau hadirkan di kehidupan saya. Saya yakin ya Allah ini pasti yang terbaik untuk saya. Bismillah ya Allah, saya ambil kesempatan ini. Minimal kalau saya sudah berjuang, saya tunjukkan sungguh-sungguhnya saya di hadapan Allah, maka nanti Allah ridho ubah kehidupan saya. Ridhoi saya ya Allah, mudahkan saya hijrah di sini. Saya ingin berubah seperti teman-teman alumni yang lain. Kalau mereka-mereka saja bisa ya Allah, saya juga pasti bisa. Karena saya punya Engkau ya Allah. Sudah gitu aja Kak. Ternyata ketika kita melibatkan Allah, ya, semuanya karena Allah, ternyata Allah mudahkan. Ya. Terjadilah keajaiban-keajaiban itu. Allah Maha bisa mengubah. Jangankan hanya mengubah nasib kita, mengubah siang menjadi malam aja Allah bisa, ya, mengubah apapun Allah Maha bisa. Kenapa tidak dengan kita? Maka yang diminta Allah adalah lakukan perubahan. Nanti aku yang akan mengubahmu. Ya. Kalau kita tidak melakukan perubahan apa-apa, ya nikmati aja hidup seperti ini, Kak. Jangan berharap ada perubahan dalam kehidupan kakak. Ya. Minimal sama-sama dalam kondisi gak enak mungkin. Saat ini kakak dalam kondisi gak enak. Ketakutan, ketika ada debt collector mungkin, ya sudah jatuh tempo mungkin. Tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa aja ya tidak juga gitu kak. Tetap harus ada ikhtiarnya. Ya, rezeki itu harus kita jemput dengan sebuah ikhtiar karena kita manusia biasa. DKR itu ibaratnya 90% yang menentukan rezeki kita, Kak. Ilmu DKR itu. 90%-nya DKR, 10%-nya adalah ikhtiar kita. Maka kakak sudah punya peluang usaha, sudah punya bisnis yang bisa menopang untuk melunasi amanah kakak. Kalau sudah punya, silakan kerjakan. Maksimalkan. Praktekkan ilmu DKR-nya. Sungguh-sungguhlah. Ya. Tapi kalau belum punya, kami ada solusinya. Kami ini ada komunitasnya, ada kurikulumnya, ada sekolahnya, ada bimbingannya. Bagi yang benar-benar mau, bagi yang benar-benar ingin berubah, ya. Tapi yang nggak mau berubah ya nggak apa-apa. Hidup ini kan pilihan. Hidup ini tanggung jawab kita masing-masing. Mau dibawa seperti apa, ya. Jadi ketika kakak berubah, Allah pasti mengubah kita. Tapi kalau kakak tidak mau berubah, nyaman dengan kondisi saat ini, yang mungkin sebenarnya juga tidak aman, maka kakak pun juga nggak akan kemana-mana. Kak Aminah mau tanya, ini ada tulisan, atau Kak siapa yang mau tanya? Kalau saya di Zoom belum bisa membaca chat di WA ya Kak ya. Kak Aminah mau bertanya, tapi tidak bisa membukanya. Kak Aminah, Oke, coba dibukakan Kak Ena. silakan Kak Aminah bunyikan mic-nya. Oh, bunyikan. Ya, boleh. Ingin bertanya? Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Aminah dari Pangkal Pinang. Ya Kak Aminah. Ya, nama saya Konsultannya Aminah. siapa? Konsultannya Nah, Kak Aminah. aku Herawati. Yang Oh ingin ya, oke. ditanyakan? Ya, saya mau bertanya gini, saya sangat ingin untuk umroh itu, sangat banget ingin ya. Tapi saya masih banyak hutang piutang, gimana itu Bunda? Oke. Saya terima, saya jawab ya. Ya, Kak Aminah banyak utang, tapi saya pengen umroh. Kakak pingin apa butuh? pingin banget.
Ingin sekali Kalau banget. kakak butuh makan apa pingin makan? Pingin makan. Butuh Berarti kalau makan nggak juga ya. nggak nggak ada makanan berarti nggak apa-apa ya, karena cuma pingin. Ya, sangat banget ingin gitu. Pingin apa butuh? Bedanya Oh, ingin sama butuh, Kak Emina sudah paham? Ya, butuh ya, butuh. Nah, ya. kakak butuh makan apa pingin makan? Butuh makan. Kalau butuh makan tuh pasti mengusahakan. Kalau nggak makan aku mati. Tapi kalau pingin ya udahlah, ada dimakan nggak ada juga nggak apa-apa. Itu namanya pingin. Sama Ya, dengan kakak, gini Bunda. kakak, kakak pingin umroh atau kakak butuh umroh. Butuh umroh. Allah itu ngasih rezeki ke kita bukan karena keinginan kita, tapi karena Mm. kebutuhan kita. Maka buat butuh dulu. Ya Allah, saya butuh umroh. Saya butuh lunas amanah, bukan saya ingin umroh ya Allah. Kan kamu cuma ingin. Ya jadi kalau nggak tak kasih, ya nggak apa-apa, kan gitu. Tapi kalau butuh, dikasih sama Allah. Belum nyampe ilmunya ya, Bunda. Maaf Berarti Bunda, butuh saya kan? ada gini Bunda ya. Saya kan gini, saya sangat ingin diundang sama Allah ke Baitullah gitu. Saya udah bergetar terus, tapi saya banyak gangguan, masalah suami, masalah anak, masalah keluarga lah ya. Nah, setelah saya cerita gitu, saya ingin umroh mau berangkat gitu, udah daftar. Kata abang saya itu bayar dulu hutang, nanti umrohnya nggak diterima kalau hutang masih banyak. Apa benar apa tidak itu? Sebentar, sebentar, Kak ya, sebentar. Ini soalnya saya tak membagikan sebentar. Ini Pak Haji Harun WA saya. Mudah-mudahan beliaunya bisa hadir ya di tengah-tengah kita ya. Sebentar. Nanti kakak-kakak bisa dibersamai beliaunya langsung. Saya coba tak membagikan ke beliau. Kalau beliaunya bisa masuk, nanti kakak-kakak bisa langsung share sama beliau. Ini kesempatan Hmm. emas ya, karena beliaunya sangat-sangat sibuk. Hari ini pun juga ada acara markas di markas besar gitu ya di Madiun. Jadi kita itu selain online begini kakak-kakak, kita juga ada yang namanya offline. Ada kakak-kakak dari seluruh Indonesia itu boleh silaturahmi ke Bapak Haji Harun. Namanya kita ada program MMC. Jadi bisa ngilmu langsung di markas markas besar beliau, di markas Madiun sana. Hari ini pun juga ada dari mana aja, dari luar Jawa, dari Jawa sendiri itu ada kegiatan seperti itu. Jadi kita ngilmunya langsung itu ada, tidak sekedar online seperti ini ya. Jadi gini Kak Aminah, tidak ada eh, tulisan di Baitullah tidak boleh umroh bagi yang masih punya hutang. Nggak ada tulisan seperti itu. Ya, semua punya hak yang sama. Di hadapan Allah di sana nanti tidak ketahuan kok siapa yang punya hutang, siapa yang nggak punya hutang nggak kelihatan. Semuanya sama. Kakak sudah usia berapa tahun? 49. 49. Mau setengah abad ya. Mau Ya, setengah abad, mau 50. Kalau kita sampai usia segitu kok belum ke Baitullah, pasti ada yang salah dalam hidup kita. benar. Makanya bersyukur Allah pertemukan kakak dengan DKR, dengan Pak Haji Harun. Saya yakin kakak pun setiap sholat, mungkin ketika ada orang pulang umroh, pulang haji, kakak pasti bertanya dalam hati, kapan saya ya Allah, kapan giliran saya? Pasti seperti itu. Ya, Nah, benar. bisa jadi saat inilah kakak dipertemukan dengan DKR, dipertemukan Pak Haji Harun sebagai penggerak umroh akbar, dan kami ada gerakan umroh akbar. Inilah cara Allah menjawab doa kakak. Kakak dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membawa kakak ke Baitullah gitu loh. Amin ya Allah. Saya dulu juga seperti itu. Saya bermimpi untuk ke Baitullah aja nggak berani saya dulu, Kak. Jangankan bermimpi, saya gajinya itu di bawah 1 juta gaji saya sebagai seorang guru. Belum kepotong bank, belum kepotong koperasi, kepotong ini nih. Saya nerimanya berapa ratus ribu. Terus saya bermimpi, saya mau ke Baitullah, saya pengen haji. Nggak berani. Karena saya belum mengenal ilmu DKR, saya masih pakai matematika manusia. Tapi ketika saya mengenal ilmu DKR, saya praktikkan, keyakinan saya berubah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bahwa keajaiban rezeki itu ada, ya. Allah Maha bisa ngasih keajaiban rezeki, ngasih rezeki dari pintu yang lainnya. Itulah yang saya
pelajari di sini saya sehingga berani bermimpi dan mimpi saya itu dibimbing oleh guru dan itu bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Sampai saat ini setiap tahun saya bisa ke Baitullah karena sudah tahu ilmunya, tahu caranya, tahu semuanya saya. Makanya di sini dibimbing, kita ada kelas bimbingan bagi yang mau. Kami tidak mau bagi yang hanya iseng-iseng gabung, iseng-iseng main-main. Enggak, ini masa depan kita. Ya, ini kaitannya dengan akhirat kita, tidak sebatas dunia yang kita pelajari di sini. Ya, karena Allah itu memanggil kita seumur hidup hanya 3 kali, Kak. Panggilan sholat, dipanggil pakai azan, kita dengar. Kemudian panggilan Baitullah, nggak ada suara azan Baitullah, nggak ada. Hanya orang-orang yang hatinya lembut, hanya orang-orang yang hatinya sudah bersih, dia bisa mendengar panggilan itu. Nah, saat ini kalau kakak bergetar, itu tandanya Baitullah sudah dekat sama kakak. Masya Allah. Kakak sudah dikasih panggilan itu nyampe ke hati kakak. Bersyukur itu hidayah, nggak semua orang dikasih panggilan itu nyampe ke kita. Dan yang terakhir panggilan ke rahmatullah. Yang ini kita nggak pernah tahu kapan kita ini meninggal dunia. Mau 1 menit berikutnya, saya duluan atau kakak duluan juga nggak ada yang tahu. Ya kan? Rugi-ruginya kita kalau seumur hidup kita, kita tidak bisa memenuhi 3 panggilan Allah ini. Allah nggak memanggil yang lain-lain, cuma 3. Panggilan sholat, panggilan ke Baitullah, umroh haji, dan panggilan ke rahmatullah meninggal dunia. Ya. Maka perjuangkan, Kak. Saya masih punya utang. Justru itu kakak mintalah solusi di sana. Minta Allah lunaskan di sana, berjuang. Ya makanya saya masuk komunitas ini. Saya ingin dibawa ke Baitullah. Saya ingin dikasih ilmunya. Akhirnya setiap tahun saya bisa ke Baitullah. Saya bisa daftar haji. Saya bisa mengumrohkan orang tua saya, anak-anak saya, pasangan saya, mertua saya. Semuanya sudah saya umrohkan. Masya Allah. Luar biasa. Karena apa? Saya berani ngambil keputusan gitu loh, Kak. Ada Allah gitu loh. Jangan pernah takut. Kalau kita melibatkan Allah semuanya jadi mudah. Masya Allah. Ya, Itu saya Kak. ingin Jadi cari ilmu kakak hari ini. ya sudah kalau memang ini kesempatan artinya kalau kakak ini ya sudah ambil paket isi formulir pendaftaran ambil paketnya yang ada DP umrohnya gitu loh. Kita itu ibaratnya kayak beli 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 motor dapat mobil gitu loh Kak. Ya, Bukan beli mobil dapat motor ndak atau beli helm dapat motor. Bukan beli motor dapat helm bukan. Di peluang usaha syariah ini kita itu kelebihannya luar biasa gitu loh. Dunia akhiratnya dapat nantinya di situ. Jadi kita menjalankan sebuah usaha, nanti di mana sebuah usaha itu dibimbing, dikasih ilmunya, ada kuliahnya secara online. Kakak nggak perlu kemana-mana. Kakak profesinya apa saat ini? nah, bikin tahu. Bikin tahu. Nanti kakak, kalau kakak sudah mampukan kakak undang Allah, kakak izinkan, kakak takdirkan Allah bisa ke Baitullah. Allah maha bisa melancarkan usaha kakak. Ya, itulah Amin ya cara Allah. Allah nanti datanglah keajaiban-keajaiban. Baitullah itu ajaib, Kak. Semakin kakak yakini, semakin kakak rindui, semakin kakak ingin ke sana, dia akan mendatangkan banyak rezeki untuk kita. Ya, Amin ya Allah. maka beranikan dengan yang namanya mendp umroh. Lah kita ini sudah ada DP umrohnya kalau ngambil paket, ada paket bisa dibantu paketnya Kak Ena. Ada paket 1, paket 3, dan paket 7. Ya. Jadi dengan ambil paket itu kakak sudah dapat kafling di Baitullah, sudah dapat jatah gitu loh. Ya. Saya pun dulu dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya modal, tapi saya punya keyakinan sama Allah, Kak. Keyakinan inilah yang mengubah hidup saya. Keyakinan inilah yang menjadikan diri saya diubah sama Allah. Karena saya tidak menggantungkan keyakinan saya pada manusia. Ya. Apa kelebihan-kelebihan paket ini? Ada paket 1, paket 3, paket 7. Paket 1 itu harusnya ini harganya kan berapa ini? Sekitar 8 jutaan gitu ya. Tapi di saat ini masih ada promo gitu loh. Paket 1 itu artinya kakak hanya dapat 1 kafling Baitullah, 1 DP umroh. Di mana 1 DP umroh ini senilai 3,5 juta, Kak.
Untuk apa DP umroh ini? Ini untuk mengurangi biaya keberangkatan kakak nanti kalau umroh. Misal, biayanya 35 juta, maka kakak dikurangi 3,5. Kakak tidak bayar 8 juta, tapi bayarnya hanya 4,8 juta. Nggak sampai 5 juta. Kakak dapat kafling Baitullah, dapat hak usaha seumur hidup, bisa diwariskan. Dan ini kakak punya 2 peluang usaha. Armina Reka, Armina Daily, dapat produk senilai 4,8, bayangkan. Ya. Kemudian, tadi paket satu ini hanya kalau kita pengen umrohnya sendiri. Ya kan? Tapi kalau kakak masih punya pasangan, punya orang tua, punya anak, ada paket yang paket keluarga, yaitu paket 3. Nah, paket 3 ini maksudnya 3 apa? Kita harusnya bayarnya di sini 23-an juta. Tapi nggak perlu bayar 23, cukup 13 juta. Kakak dapat 3 DP umroh untuk 3 orang. Jadi 3 kafling. Ya, harusnya 3,5, kalau kali 3 kan sudah 10,5 juta. Ya kan? Tapi kakak cukup 13 juta, kakak punya 2 hak usaha, kakak nanti dibimbing, dibersamai di sini, kemudian kakak nanti dikasih ilmu-ilmunya, percepatan ke Baitullah, percepatan menjalankan hak usahanya. Kemudian di sini kakak juga hanya membayarnya tidak 23, tapi hanya 13 juta. Dan yang paling istimewa, ini yang paling lagi paling laris gitu ya, paket yang paket 7. Kenapa paket 7? Di sini paket 7 itu harusnya 45 juta. Dapat 7 DP umroh. 7 DP dapat paket 21 juta. Dapat produknya. Ini kalau di total 7 DP umroh kali 3,5 aja sudah 24,5 juta. Padahal kita nggak sampai bayarnya, nggak sampai 24, cuma 21 juta. Dan khusus minggu ini, ya bagi kakak yang ngambil promo di minggu ini, ditambahi lagi DP umrohnya tidak untuk 7 orang. Ditambahi 3 lagi jadi 10 DP umroh. Masya Allah. 10 DP umroh ini mau paket siapapun, keluarga siapapun daftarkan, kaflingkan. Karena ini adalah wadah rezeki kita. Sekali lagi Allah itu mengembari rezeki kita berdasarkan kebutuhan kita, Kak, bukan keinginan kita. Maka saya dulu ini masih paket 7 ya. Saya dulu paket 13, Kak. Saya mengambil yang paket untuk 13 orang ke Baitullah. Jadi saya kaflingkan untuk saya, suami, 3 anak saya, ibu saya, abah saya, mertua saya, bude saya semuanya, ya. Itu saya kaflingkan 13 orang. Alhamdulillah semuanya sudah berangkat, Kak. Masya Allah. Karena saya sudah menyiapkan wadah rezekinya. Allah itu pasti kalau sudah ada wadahnya, Allah isi. Nah, kenapa masalah kita kok belum ke Baitullah? Kan kakak belum punya wadahnya. Gimana Allah mau ngisi? Gimana Allah mau panggil? Oh, kakak belum daftar. Kakak nggak punya kaflingnya di sana. Bisa dipahami? Alhamdulillah, insya Allah bisa dipahami. Maka kita itu hanya menyediakan wadahnya, Kak. Nanti kita tangisi, kita rengei Allah, minta Allah setiap malam, setiap tahajud, ya Allah, saya rindu Baitullah, ya Allah, saya ingin bersujud di sana, saya mohon ampun, saya ingin tobat, saya ingin berdoa di multazamu, ya Allah. Semakin kita rindu, Ya, semakin kita nangis, merengek setiap hari, Allah pasti nggak tega dengan kita. Allah pasti kirim rezekinya. Allah pasti mampukan kita. Karena Allah itu nggak manggil orang yang mampu, Kak. Banyak di luaran sana orang-orang mampu tapi tidak dimampukan ke tanah suci. Tidak terpanggil hatinya. Tapi ya Allah akan Allah. memampukan. Ini kata-kata penting. Ini kata-kata yang saya pegang. Saya pegang sampai saat ini. Allah tidak akan memanggil orang-orang yang mampu. Tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil hatinya. Yang ada Baitullah di hatinya. Yang butuh umroh, butuh haji, itulah yang Allah mampukan. Maka di sana itu mau orang cacat, orang ini bisa datang ke sana. Bukannya orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya pangkat tinggi, bukan orang yang kaya yang dihadirkan di sana. Yang dilihat Allah adalah kesungguhannya, niat kuatnya itu yang Allah lihat di diri kita. Maka masuk komunitasnya, belajar, ikuti kelas bimbingannya.
yakin nyampe ke sana. Makanya kita ada gerakan umroh akbar, Kak. Ribuan orang loh yang kita bawa ke sana. Bukan satu, dua, tiga orang. Kalau satu, dua, tiga orang berarti susah caranya. Tapi kalau ribuan berarti mudah dong. Lah kenapa kita kok nggak ke sana? Ya karena kamu nggak mau dibimbing kan gitu. Saya mau dibimbing, makanya saya ke sana setiap tahun. Setiap tahun saya ajukan proposal, saya minta mobil expander, dikasih Allah expander. Saya minta mobil Pajero, dikasih Allah Pajero. Kan nggak ada doa ditolak di sana. Boleh doa apa aja? Ya boleh. Minta lunas hutang, ya dilunaskan hutangnya, dilancarkan rezekinya. Gitu loh, ya. Maka kalau kakak tidak berani ngambil keputusan, menikmati hidup saat ini, nggak kemana-mana, ya hidup kakak nggak berubah. Maka beranikan ambil keputusan. Bismillah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya Allah, Bismillah ya Allah, saya terima, saya daftar, saya masuk karena Engkau. Mudahkan saya bisa ke Baitullah ya Allah, memenuhi panggilanmu. Amin, amin, amin. Itu. Jadi pahami Kak Aminah? Jadi tidak ada orang punya utang nggak boleh umroh. Justru punya utang segera umroh biar dilunasi Allah hutang-hutangnya. Amin, ya Allah, amin. Ya, Paham? Ya, paham insya Allah, Bun. berani ngambil keputusan, isi formulirnya. Berani. Mau ambil paket yang berapa? Nanti udah konfirmasi sama Bunda Herawati. Oke. Saya doakan bisa ngambil yang paling banyak biar rezekinya kakak besar. Semakin besar paket yang diambil rezekinya semakin besar. Karena kita menyiapkan wadah yang besar. Kalau kita menyiapkan Amin. wadah kecil ya diisinya kecil. Kalau menyiapkan Amin. wadah besar ya dikasih Allah besar. Kayak kita gini loh Kak. Kakak punya wadah rezeki 1 gelas. Ya kan? Kemudian Ya, mintanya diisi 1 galon sama Allah. Kira-kira dapatnya kakak seberapa? yang 11 itu Ya segelas itu. Yang lainnya kemana? tumpah. Tumpah. Ya itulah rezeki yang kita miliki. Kenapa Allah ngasih kok kayaknya rezeki saya seret kok rezeki saya sedikit? Ya karena wadah kita kecil sih, nggak menyiapkan wadah yang besar. Maka umroh haji ini adalah wadah-wadah rezeki kita, Kak. Sehingga Allah kasih rezeki itu untuk kita. Allah ngasih yang butuh, kan kamu nggak butuh, kamu nggak pernah minta sama aku kok, kan gitu Allah. Ya, nanti kalau udah masuk, kakak udah daftar, ambil paketnya, kita masukkan ke grup lanjutan, Kak. Jadi kakak sudah tidak di grup DKR lagi, tapi sudah dapat ilmu-ilmu lanjutannya. Nanti ikuti kelas pendampingan, bagaimana memaksimalkan usahanya, bagaimana bisa menjalankan usaha biro umrohnya. Nah, ini kelebihannya lagi, kalau kakak sudah ambil paket yang bisnis tadi, kakak nanti jadi kantor perwakilan Armina Group, Kak. Bisa ada buat banner di rumah, jadi kakak itu benar-benar menjadi mitranya Armina Group. Ini Amin. kerennya kalau berani ambil paket 21. Ada kelebihan dibanding paket 1 dan paket 3. Niatkan ini usaha yang tidak ada masa kadaluarsanya, Kak. Baitullah itu akan ada selamanya sampai kiamat. Kakak bisa menjadi pensiar Baitullah. Alhamdulillah saya kemarin dapat kehormatan ya. Ini bagi saya juga keajaiban. Siapa saya bisa berkumpul dengan orang-orang nomor 1 di Armina Group. Armina ini kan biro umroh haji terbesar di Indonesia ya, Kak ya. Saya mendapatkan undangan di Jakarta kemarin catering pensiar Baitullah. Gitu. Masya Allah. Saya bangga menjadi pelayan tamunya Allah, pelayan tamunya Rasulullah. Ya. Masya Jadi Allah. kita itu menjadi pelayannya tamu Allah loh. Kalau kita jadi pelayan tamunya Pak Presiden ada seneng loh. Apalagi di pelayan tamunya Allah. Nah, kakak nanti bisa besarkan nama di tempat kakak di Pangkal Pinang atau mana tadi itu. Nah, kakak bisa buat di sana. Nanti ilmunya diajari semuanya, Kak. Gitu loh. Ini kesempatan. Kakak dipilih Allah menjadi pelayan tamunya Allah loh. Pelayan tamunya Rasulullah loh, bayangkan. Ini profesi yang sangat luar biasa, Kak. Tidak hanya profesi duniawi, tapi akhirat nanti. Pahalanya banyak, rezekinya banyak, bisa umroh, bisa haji. Kurang enak gimana coba? Gak hanya sebatas masalah duniawi saja. Akhirat kita kejar, dunia kita dapat. Selesai masalah dunia.
Bismillah ya Kak Aminah ya. Ya, Semoga amin, kakak-kakak doakan. yang lainnya juga bisa paham seperti Kak Aminah sehingga berani mengambil keputusan, berani daftar, berani memulai usaha ini, berani mengambil perubahan kehidupan. Kalau kakak berani mengambil perubahan kehidupan, berani melangkah, maka disitulah ada kesempatan Allah ubah kita. Tapi kalau kita diem aja, ya sudahlah, datang Zoom, keluar Zoom, nggak ada perubahan, ya jangan berharap Allah ubah kita. Makanya tagline kita ini manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang berhasil. Ya, gitu. Mungkin itu ya Kak Ena ya, Masya Allah saya tuh sangat antusias sampai ini mau jam 3 loh, ternyata 1 jam ya. Mudah-mudahan kakak-kakak paham ya. Jadi di DKR itu tidak sekedar hanya ilmu, tapi di kita itu ada solusi, ada resep yang luar biasa, yang ketika resep ini diambil, ternyata banyak orang yang sudah berubah kehidupannya. Berani mengambil keputusan, berani mengubah kehidupan. Maka hidup kita pasti diubah sama Allah. Itu ya, mungkin bagi kakak-kakak yang belum puas gitu ya, belum masih pengen sharing lagi, tapi karena keterbatasan waktu di sini sudah masuk asar ya. Jadi nanti bisa komunikasi sama saya, bisa sharing sama saya by phone gitu ya, lewat telepon. Kita lanjutkan lagi. Kakak boleh tanya apa aja. Saya niatkan betul-betul ya, saya ingin memberi solusi terbaik untuk kakak-kakak semuanya, karena saya sudah mengalami sendiri gitu ya. Makanya saya ingin kakak-kakak pun juga berubah kehidupannya seperti saya, seperti guru kita Pak Haji Harun, bahwa nasib itu bisa diubah kakak-kakak. Yang tidak bisa diubah adalah nasab. Kita dilahirkan dari orang tua mana, itu nggak bisa diubah. Tapi nasib kita, hidup kita, rezeki kita, itu bisa diubah. Kalau kita mau mengubahnya. Paham ya? Jadi ambil keputusan, ambil formulir pendaftarannya, minta konsultannya diisi, proposalnya, ajukan sama Allah. Bismillah ya Allah, ridhoi saya, mudahkan saya. Sudah itu aja. Ya, pasti nanti Allah, kalau Allah udah ridho, Allah mudahkan semuanya berjalan lancar. Ya. Mungkin itu Kak Ena, terima kasih. Saya mewakili semua konsultan pendamping yang hadir, yang selama ini membimbing kakak-kakak semuanya. Mohon maaf jika pendampingan kita kurang maksimal, jika pendampingan kita masih banyak kekurangan, ya. Karena kita niatkan semuanya dari awal adalah silaturahmi dan kita tolabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semuanya dan senantiasa dalam kondisi kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Dan benar-benar kita doakan kakak-kakak yang berani mengambil keputusan, berani hijrah, berani eh, mengambil keputusan yang terbaik, Allah juga akan berikan yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, banyak ucap, banyak salah, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi, saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli atas sharingnya, ilmunya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kakak semua yang sudah hadir di Zoom siang hari ini. Eh, Sekiranya ilmu yang disampaikan oleh Bunda Eli bisa bermanfaat untuk kita semua. Bunda mungkin ada closing statement atau sudah cukup? Ya, kakak semua, Alhamdulillah Zoom siang hari ini untuk pemantapan review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita sharingkan, kita konsultasikan bersama membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Dan apabila ayah, bunda, dan kakak semua ingin perubahan nasib, perubahan rezeki jauh lebih baik dari kehidupan ayah dan kakak semua saat ini, maka beranikan untuk mengambil keputusan. Karena nasib ayah, bunda, dan kakak semua tergantung keputusan ayah, bunda, dan kakak semua yang diambil saat ini. Ini bukan tentang kami, ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan untuk bergabung di komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki dan peluang usaha syariah Armina Deli untuk perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya berkah. Saya
Enah dari Kota Bogor. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap atau sikap yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.